Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina warzuqna. Baik, sampai yang berapa terakhir? 262 tentang Hah? Coba kamu sini. Berdiri, kur. Sini kamu baca surat Al-Fatihah dari sini. Coba kamu baca surat Al-Fatihah. Yang bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamu sini. Yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamu sini. Kamu sini. Belum ada yang pantas jadi imam, suaranya belum ada yang menjamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عبيد sini. عبيد تعال. تعال. Yang bagus. Jangan goyang-goyang. Syaitanir. Yang benar jangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah berapa? 5 orang? Sudah 5 orang baca? Hah? Sudah 5 orang ya? Belum. Belum ada yang berhasil lolos audisi belum. Jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Di dalam ayat ini barakallahu fikum ada 2 makna. Makna yang tersirat dan tersurat, eksplisit ataupun implisit, ada dua-duanya secara tersirat dan tersurat. Yang tersurat di dalam makna ayat ini adalah Allah Azza wa Jalla menceritakan seseorang yang di masa mudanya kaya raya. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah min nakhilin wa a'nab. Di masa mudanya dia kaya raya, berfoya-foya dengan hartanya, kaya dengan kebunnya, kebun kurma, kebun anggur, rekening, properti, perdagangan apa saja dia miliki, pesta dengan hartanya, berfoya-foya dengan hartanya. Namun ketika di masa tuanya justru jatuh miskin, di saat anak-anaknya masih kecil-kecil, masih belum bisa hidup mandiri, wal'iyadzubillah. Ini makna yang tersurat di dalam ayat ini. Dan ini adalah penyesalan yang tiada guna. Masih bujang, dia kaya raya,
punya usaha. Dia berfoya-foya dengan hartanya miliaran, triliunan, masih muda. Pesta dengan hartanya, dia berfoya-foya dengan hartanya, belum nikah, belum punya anak, atau sudah punya anak tapi baru 1-2, masih muda. Di saat dia setelah menikah, punya anak 1, 2, 3 kecil-kecil, mulai turun usahanya, mulai jatuh. Di saat anak-anaknya mulai masuk sekolah, yang ini masuk sekolah, yang ini masuk pondok, dia pun hanya bertopang dagu. Dia sudah tidak punya kemampuan untuk membiayai anak-anaknya. Ini makna yang tersirat atau yang tersurat di ayat ini. Artinya Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita jangan sampai bernasib seperti orang yang demikian. Jangan sampai bernasib demikian. Karena pada hakikatnya kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan tuba liman Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan man asbaha aminan fi shirbih mu'afa fi jasadih lahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang bangun di pagi hari aman hidupnya, tentram hidupnya, sehat jasmani, sehat keluarganya, dan dia memiliki kecukupan di hari itu untuk konsumsi dia, maka dia adalah orang yang bahagia, yang ibarat telah terkumpul di tangannya dunia. Nah, tuba liman aslam wa ruzziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Beruntunglah seorang muslim yang diberi kecukupan oleh Allah dan diberi rasa qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nasib yang paling menyedihkan. Biasanya orang-orang yang seperti ini orang yang di masa tuanya terlalu, apa bahasa kita, terlalu omber apa ya, terlalu moral, terlalu boros, dan biasanya terlalu banyak gaya dan senang dipuji. Giliran di masa tuanya yang tulangnya sudah mulai lemah bekerja, pikirannya sudah mulai lemah berpikir, yang semestinya dia tinggal menikmati masa tua, sudah gak bisa apa-apa. Dia hanya membuka lembaran-lembaran file-file lama, dia mengingat masa-masa lalunya. Dulu saya pernah punya mobil, dulu saya pernah. Sekarang tinggal halusinasinya. Sekarang tinggal sindrom, Tospire syndrome. Ingat itu terus, merasa dia masih seakan-akan masih seperti dulu. Itu makna yang tersurat di ayat ini. Jangan sampai bernasib seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wa innaka antadhara warathataka khairul lak min antadharhum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan memiliki kecukupan dari hartamu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta mengemis pada orang. Makna yang tersirat di ayat ini adalah kata Imam Suyuti di dalam tafsir Jalalain, qala fihi narun fahtaraqat fafaqadaha ahwaja ma kana ilaiha wa baqiya hiya wa auladuhu ajazatan mutahayyirin.
Sehingga di masa tuanya, ya, jadi menggambarkan ini tadi, orang yang berkebun, punya kebun, kebun kurma, kebun anggur, ternak, pabrik, perusahaan. Ternyata justru di masa tuanya bangkrut semuanya. Kebunnya terbakar, anggur terbakar, kurma terbakar. Sehingga dia dengan anak dan istrinya hanya bingung apa yang harus kita lakukan ini. Mutahayyirin. Nah, dan sudah tidak bisa lagi. Mau menanam lagi, bapaknya, ibunya sudah lemah tenaganya. Mau garap sawah, bapak, ibu sudah tenaga nggak mungkin, nggak kuat. Anak-anaknya juga tidak bisa menurunkan karir orang tua. Makanya barakallahu fikum, inilah yang terkadang kebodohan orang tua yang bersambung dengan kebodohan anak. Orang tuanya pengusaha sukses, punya pabrik, punya macam-macam. Sementara anaknya tidak ada satupun yang mengikuti profesi ayahnya, orang tuanya. Pokoknya anak-anaknya ngejar kuliah, menghabiskan uang orang tuanya. Sepertinya dia yakin banget orang tuanya bakal umur panjang. Ini sering terjadi hal seperti ini. Makanya sering saya ingatkan kalau ada orang tuanya kaya raya, anaknya cuma kuliah, saya tanya, kamu kuliah aja, kuliah. Apa yang kamu dapat? Semestinya kamu kuliah adalah sambil melanjutkan kerjaan orang tua kamu. Anaknya kuliah menghabiskan harta orang tuanya, belum lagi selesai kuliah, orang tuanya meninggal dalam keadaan anaknya sama sekali tidak ada yang menguasai perusahaan orang tuanya. Akhirnya perusahaan dikhianati oleh manajernya, oleh anak buahnya, dimanipulasi data semuanya, diambil alih semuanya, bangkrut perusahaan dalam keadaan anak-anaknya belum ada satupun yang menguasai perusahaan ayahnya. Ini suatu kebodohan. Kamu, seorang tua kamu sudah kaya raya, punya usaha. Semestinya kalaupun kamu kuliah, kamu kuasai dulu perusahaan ayah kamu. Kamu kuasai dulu usahanya, manajemennya, sistemnya. Sehingga ketika orang tuamu meninggal, kalian tidak dibodohi. Itu sering terjadi. Akhirnya anak-anaknya kuliahnya keluar, dan akhirnya stres. Orang mengatakan ini dulu anaknya orang kaya banget. Nasib, itu kesalahan. Nah, semestinya orang tua juga mengatakan kalau kamu mau kuliah, kamu boleh kuliah, tapi kuasai dulu perusahaan bapak, kuasai dulu ilmunya, supaya nanti sewaktu-waktu ada apa-apa dengan ayah, kalian tidak bakal kesusahan dengan ekonomi. Tapi ini enggak, dibiarkan. Nah, inilah nasibnya. Ayat ini mengingatkan orang tua sebagai orang tua, jangan orang tua bersikap bodoh. Anaknya dimanjakan kuliah, duit ngalir terus. Pak kirim duit 5 juta, Pak kirim duit 10 juta, disewakan apartemen mewah. Begitu pulang liburan, gak punya ilmu sama sekali. Di perusahaan bapaknya sok jadi bos. Sok jadi bos padahal tidak punya ilmu sama sekali. Tahu data perusahaan bapaknya aja gak tahu sama sekali. Ini kesalahan orang tua. Nah, Zakaria alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta anaknya sebagai ahli warisnya, sebagai pewaris dia. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Jangan hanya punya anak tapi dia pewaris. Maka itu yang terjadi sering inilah ayat itu mengingatkan, jangan mau jadi orang tua seperti itu. Punya anak kamu kuliahkan, silahkan kuliahkan. Tapi diarahkan, kamu kuasai dulu. Jangan sampai terjadi apa-apa. Suruh dia buka lahan bisnis, buka lapangan kerjaan. Selera rendah orang selalu berpikiran mencari kerjaan. Saya mau mencari lapangan pekerjaan, saya mau cari kerjaan, selera rendah. Kenapa tidak berpikiran menciptakan lapangan pekerjaan? Punya harga diri, punya wibawa. Mencari lapangan pekerjaan, saya mau cari susah zaman sekarang. Zaman sekarang susah cari lapangan pekerjaan, ciptakan lapangan pekerjaan. Paling gampang menciptakan lapangan pekerjaan. Nah,
Kemudian makna yang tersirat di ayat ini, qala wa hadza tamtsilun li nafaqatil mura'i. Ini makna yang tersirat di ayat ini. Dan ini adalah perumpamaan nafkah atau sedekah orang-orang yang suka riya, suka pamer. Nah, yang suka pamer. Makanya sering sekali anak-anak di sini itu saya tanya, ibu kamu kerjanya apa? Bikin roti. Bapakmu kerjanya apa? Bikin roti, jualan roti, home industry. Kamu tahu jualannya? Kamu tahu produk resepnya ibumu? Enggak tahu. Astagfirullahaladzim. Ini menyanyiakan sudah ibunya sudah punya keahlian, skillnya sudah ada, bikin roti dan dijual sudah laku di pasaran, sibuknya handphone, cari resep di YouTube. Untuk apa? Tinggal ambil resep ibunya, kemudian dikembangkan, naam, dan kemudian dijual. Dikembangkan sudah ada resep dari orang tua. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam meneruskan kerjaan kakek-kakeknya, kerja pendahulunya, pekerjaan. Nah, ini adalah perumpamaan orang yang bersedekah tapi riya. Wal man, dan yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Fi dhahabiha, dalam hilangnya pahala, wa adami naf'iha, dan tidak ada manfaatnya, ahwaja ma yakunu ilaiha fil akhirah, di saat dia paling butuh di akhirat. Wal istifham bimakna an-nafi, dan pertanyaan di sini maknanya adalah nafi. Wa an Ibnu Abbas huwa ar-rajul, dan dari Ibnu Abbas makna ayat ini adalah seorang. Ar-rajulu amila bit-ta'at thumma ba'atha lahu asy-syaitan fa'amila bil ma'asi hina hatta ahraqa a'malah. Nah, apa tadi makna berapa makna ayat ini? Tadi ada berapa makna? Ada dua makna, tersurat dan tersirat. Yang tersurat tadi apa? Konteks ayatnya seperti yang tadi kita jelaskan. Orang tua yang merugi di masa tuanya. Orang tua yang menyesal. Nah, akhirnya orang tuanya pengusaha sukses, kaya raya, anaknya jadi miskin. Kenapa? Ketipu dia. Makna yang tersirat di dalam ayat ini ada dua makna. Yang pertama, barakallahu fikum, adalah ayat ini adalah perumpamaan orang yang bersedekah, berinfak, tapi selalu mengungkit dan riya, tidak ikhlas. Sehingga dia ketika di akhirat, di saat dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa percaya diri, dia telah berinfak, dia telah bersedekah, dia bakal selamat, dia bakal dilindungi oleh sedekahnya, ternyata tidak ada sama sekali pahala itu, sudah hilang. Sudah hilang. Nah, di akhirat, dalam keadaan dia sudah merasa di dunia saya sering menyantuni anak yatim, saya menyekolahkan orang, saya membiayai orang, saya memberi makan orang banyak, maka semestinya saya akan masuk surga, saya akan selamat. Namun ternyata begitu di akhirat dia menemukan mana sedekah saya, mana pahala ibadah saya. Semuanya kamu sudah habiskan di dunia. Yang ini kamu sedekahkan, kamu riya. Yang ini kamu sedekahkan, kamu ungkit. Yang ini kamu sedekahkan, kamu pamer. Itu makna yang tersirat. Makna yang kedua, makna yang tersirat dari ayat ini, makna yang kedua adalah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang di masa mudanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa mudanya dia beramal saleh, dia beramal ibadah, dia amal taat kepada Allah, namun di masa tuanya menyimpang setelah dipelesetkan, setelah disesatkan oleh syaitan. Nah, dan itu banyak. Itu banyak menyimpang di masa tua. Seperti barakallahu fikum yang terjadi
kepada Bal'am bin Ba'ura, seperti yang terjadi kepada Qarun. Kana min qaum Musa fabagha alaihim, tadinya adalah kaumnya Musa, seperti yang terjadi kepada imam besar yang tadinya imam besar dalam Islam, Ibnu Riwandi yang merupakan imam besar yang menulis kitab-kitab besar membantah tentang ilmu filsafat, tentang Nasraniyah, Yahudiyah, dibantah. Dan pada akhirnya, di akhir hayatnya, dia membantah Islam itu sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan di dalam tarjumahnya Syiar A'lamun Nubala, yarhamullahu zaka'an na'am, la'anallahu az-zaka'a bila zaka' wa rahimallahu al-baladata ma'az zaka'. Allah melaknat kecerdasan tanpa ketakwaan, dan Allah merahmati ketakwaan sekalipun bodoh. Lebih baik orang bodoh tapi takwa taat kepada Allah daripada orang pintar tapi menyimpang. Yahudi pintar, menyimpang. Nah, itu makna yang tersirat di ayat ini. Tayyib, ulangi. Mana yang tersirat di ayat ini? Ada berapa tadi mana? Yang pertama tadi apa? Perumpamaan siapa? Perumpamaan orang yang laki-laki itu suaranya besar, kenapa? Laki-laki nggak ada suaranya. Apa? Yang pertama apa? Orang yang berduit, mengungkit. Orang yang bersedekah tapi riya dan suka mengungkit pemberian, di akhirat tidak akan ada pahalanya sama sekali. Yang kedua, orang yang masa kecilnya mondok, masa besarnya dablok. Kurang lebih begitu kan? Kurang lebih begitu kan? Orang yang masa kecilnya mondok, SMP mondok, SMA mondok karena dipaksa orang tua, disuruh orang tua, begitu tamat SMA nggak sholat, jadi gelandangan, jadi preman, sampai tua mati dalam keadaan seperti itu. Itu makna yang kedua. Awalnya dia taat kepada Allah, rajin ibadah. Waktu di pondok dia rajin ibadah, kelihatan takwa, kelihatan taat kepada Allah. Setelah selesai mondok merdeka, dia sudah gak sholat, gelandangan. Itulah makna yang kedua di ayat ini. Ayawaddu ahadukum. Siapa yang sudah hafal ayat ini? Coba hafal. Abdullah, hafal. Bismillah, surah. Ayawaddu ahadukum. Jangan baca. Ayawaddu antakuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin. Naam. Maka jadilah orang tua yang bijak dengan ayat ini. Jadilah orang tua yang bijak. Jangan menghamburkan harta ketika kamu kaya. Jangan sampai terjadi seperti di ayat ini. Bahkan ada ya, saya teringat dengan ayat ini. Ada orang-orang, dan itu di sekeliling kita banyak. Ada orang-orang yang kaya dia. Ketika dia kaya, dia wakafkan tanahnya untuk pesantren. Dia wakafkan tanah untuk pesantren. Kaya. Dibangunlah. Dia hanya mengambil berapa kali berapa di tanah itu untuk bangun rumah. Bangun
Dia bahkan ikut bantu pembangunan masjid, pohon bangun semua dibangun. Senang dia, Bang. Lama-kelamaan usahanya makin jatuh, bahkan bangkrut. Akhirnya ketika anak-anaknya sudah mulai usia sekolah, usia mondok, yang semestinya dia bisa masukkan di situ, pondoknya di samping rumah, dia sudah tidak sanggup lagi menyekolahkan anaknya di situ. Kenapa anaknya disekolahkan di negeri, Pak? Kan bapak rumahnya di pondok. Saya nggak sanggup bayarnya. Saya tidak sanggup bayarannya. Pendaftarannya mahal, SPP-nya mahal, saya nggak sanggup. Padahal itu tanah wakaf dia. Itulah kadang-kadang kejamnya sebagian pondok itu. Tidak punya perasaan, paling tidak memberi kompensasi, memberikan keringanan, memberikan rasa penghargaan, rasa terima kasih kepada para pewakafnya. Bagaimanapun tanah ini adalah wakaf dia. Toh pondok kita sudah berkembang. Setiap bulan kita bisa menghasilkan 100 juta dari SPP. Bisa bersih sekian, paling tidak kita kasih 5 juta aja kepada keluarganya. Paling tidak anak-anaknya kita sekolahkan di sini gratis. Itu sebagai tanda terima kasih. Tapi banyak yang nggak kesana sama sekali. Sehingga akhirnya menyesal itu orang. Dia hanya menyesal, anak-anaknya kasihan, cucu-cucunya kasihan, nggak punya rumah, nggak punya tanah. Padahal itu pondok yang besar yang dibanggakan, yang didatangi sama banyak orang adalah warisan dari kakek mereka. Sama sekali tidak ada tanda terima kasih. Maka orang tua berpikir dengan ayat ini, Allah mengingatkan Anda ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai bernasib seperti di ayat ini. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.